Tukang tambal ban panggilan. Terima order dari remaja Kliti saat dini hari. Muhammad Samani saat sedang menambal ban salah satu konsumennya. Banyak orang memanggilnya cowok panggilan. Apabila waktu, tempat, dan tarif cocok, Muhammad Samani akan meluncur kemanapun panggilan itu datang. Tapi bukan panggilan berbau negatif, melainkan berkaitan dengan segala urusan ban motor dan mobil akan dia selesaikan. Pada suatu dini hari, panggilan telepon yang masuk pukul 3 waktu Indonesia Barat membangunkan Muhammad Samani dari tidurnya. Dari ujung telepon terdengar sayup-sayup suara perempuan meminta bantuan untuk menambal ban motornya yang bocor. Memang Sam, panggilan akrabnya, membuka jasa tambah ban panggilan. Namun orderan jam 3 pagi, baru bangun tidur, ditambah jarak orderan yang hampir 1 jam perjalanan, membuatnya nyaris tidak mau meladeni. Namun dengan niat membantu konsumen yang mungkin sedang kesusahan, membuat Sam menembus dinginnya malam itu. Sayangnya konsumen tidak kooperatif, tidak memberi titik lokasi melalui Google Maps, atau memotret lokasi sekitar. Hanya ada satu ancer-ancer, dekat dengan Bank BRI. Sam sempat ragu. Dia takut tidak menemukan keberadaan si perempuan. Terlebih sinyal di daerah tujuan yang berada di Minggir, Sleman, agak susah. Sesampainya di lokasi perjanjian, Sam memberitahu apabila dia sudah sampai. Centang 2 biru sudah terlihat, pesannya sudah terbaca. Namun setelah Sam menelepon, tidak bisa tersambung. Chat berikutnya hanya berakhir centang 1. Kontak Sam sudah diblok orang yang sebelumnya minta tolong. Awalnya niatnya bantu tapi malah jadi kesel. Tapi 2 hari kemudian malah rame orderannya. Mungkin diganti sama Tuhan. Udah jauh, capek, kesel, gantinya itu, kata Sam yang saat ini berusia 35 tahun. Kejadian sejenis ini sudah sekitar 3 kali. Membangun usaha tambal ban panggilan sejak 2018 tentu banyak cerita yang Sam alami. Kala itu, Sam masih bekerja bersama saudaranya. Barulah pada 2020, Sam memutuskan membangun usaha sendiri. Pekerjaan seakan 24 jam, sesuai permintaan konsumen. Apalagi kala itu dia masih sendiri, belum memiliki karyawan. Awal-awal, hanya ada sekitar 2 orderan dalam sepekan. Semakin dikenal, orderan naik dengan yang paling banyak 5 panggilan sehari. Bantuan dari pelanggan berupa membuatkan media sosial, desain logo dan poster, sampai teknik promosi sederhana di grup media sosial membuat orderan Sam dari hari ke hari semakin ramai. Setahun berjalan, dia merekrut karyawan hingga 4 orang. Tapi enggak semuanya cocok. Ada karyawan yang bales chat konsumennya lama. Karena masih muda kadang ngegame dulu baru bales chat. Akhirnya konsumen kecewa. Saya keluarin semua, kata Sam. Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, Sam menemukan karyawan yang punya dedikasi yang bagus. Bersama Sam, sekarang ada 5 orang yang terbagi dalam 2 shift. Siang sampai sore ada 2 orang, dan malam sampai dini hari 3 orang. Semua masalah perbanan serta ganti oli dan aki bisa mereka selesaikan. Untuk tambal ban, jasanya Rp15.000, ditambah ongkos panggilan di lokasi dalam ring road Rp15.000. Jarak yang lebih jauh ada tambahan biaya lagi. Sam juga menambal ban mobil. Dalam sehari, order terbanyak pernah mencapai 33 tambalan. Waktu paling banyak pukul 20 waktu Indonesia Barat ke atas. Terutama saat akhir pekan, saat banyak orang bepergian. Jam-jam itu juga sudah banyak bengkel yang tutup. Banyak testimoni dari konsumen yang merasa terbantu dengan jasa tambal ban panggilan ini. Apabila bocor di rumah, maka tidak perlu mendorong ke bengkel. Begitu juga misal bocor di tengah jalan dan susah mendapat bengkel tambal ban. Sam dan karyawannya yang akan menemui. Ini benar-benar dibutuhin buat orang di Jogja, kata Sam, menirukan salah satu testimoni konsumennya. Jarak terjauh yang pernah Sam lalui dalam menambal ban berupa perjalanan dari Jalan Kaliurang kilometer 10 menuju daerah Temon yang lebih jauh dari Yogyakarta International Airport. Banyaknya konsumen yang kaget saat Sam benar-benar datang entah hujan atau jauh, membuat banyak konsumen justru menjadi teman. Kliti teman yang cara bertemunya bisa pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari.
Sam tidak jarang membantu pengendara yang bannya bermasalah di waktu-waktu yang random. Pernah suatu kali, saat hendak menghampiri orderan di Sedayu, Sleman, ada orderan lain masuk dari daerah rumah sakit Wiro Saban sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Sebenarnya Sam ingin menyelesaikan orderan di Sedayu dulu, baru ke Wiro Saban. Namun orderan dari Wiro Saban meminta datang ke sana dulu karena mendesak. Sam lulu juga, kasihan. Namun dia sarankan ganti ban dalam agar lebih cepat prosesnya. Sehingga orderan di Sedayu tidak menunggu terlalu lama. Sesampainya di Wiro Saban, ada 3 pemuda dengan 2 motor yang sudah menunggu. Motornya berjenis Scoopy dan Vario. Sembari menggarap ban yang bermasalah, salah satu pemuda bertanya pada Sam, "Mas jenengan tiap malam keluar terus enggak takut po?" Sama anak muda yang suka iseng Kliti. Sam paham. Yang pemuda maksud itu adalah Kliti. Sam tentu takut. Tapi memang sudah jadi resiko pekerjaan. Pemuda itu kemudian meyakinkan Sam apabila Kliti tidak akan mengincar pekerja seperti Sam. Kliti hanya mengincar anak laki-laki yang masih sekolah atau kuliah. Bukan pekerja. Bukan juga perempuan. Loh kok mas tahu? Tanya Sam. Maaf ya mas. Tapi jangan takut. Saya juga ngeliti. Jawabnya. Memang benar. Sam tidak mendapat ancaman atau perlakuan kasar dari 3 pemuda yang sedang neliti itu. Dia justru bercerita sudah akan keluar dari kegiatan Kliti, karena sudah mau lulus SMA. Usia lulus SMA sudah 18 tahun, dan sudah bukan anak-anak lagi. Sehingga berpotensi lebih berat hukumannya misal tertangkap polisi. Para pemuda Kliti pergi setelah membayar jasa mengganti ban dalam. Sam melanjutkan pekerjaannya dengan meluncur ke Sedayu.